Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salviana Sakinah dengan NPM 22130533193 kelas 3G Prodi PGSD. Pada video kali ini saya akan membuat simulasi pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah IPS SD yang diampu oleh Ibu Devianti Pangestu SPD MPD. Pembelajaran kali ini berjudul Indonesia Kaya Budaya. Dengan materi hari ini yaitu kelas 4 SD bab 8 membangun masyarakat yang beradab dengan topik norma dan adat istiadat di daerahku. Untuk kompetensi awal, 1. Mengidentifikasi tata cara bermasyarakat, 2. Mematuhi aturan yang ada di lingkungan sekitar, 3. Mengidentifikasi hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan oleh masyarakat. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Baik anak-anak, kira-kira udah ada yang tahu belum nih hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Ya, benar sekali ya. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang Indonesia Kaya Budaya. Di dalam materi ini kita akan membahas tentang norma. Norma itu apa sih? Jadi anak-anak, norma itu adalah peraturan. Peraturan itu apa sih? Kira-kira ada yang tahu nggak sih peraturan itu apa? Ya benar, jadi peraturan itu adalah tata cara yang harus kita patuhi dan tentunya jika melanggar akan ada sanksi. Nah, norma sendiri adalah aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang dalam masyarakat di mana norma diterapkan sebagai panduan, tatanan, dan juga pengendalian tingkah laku yang sesuai. Nah, begitu ya anak-anak. Dalam lingkungan masyarakat itu ada beragam jenis norma. Yang pertama itu ada norma agama, yang kedua itu ada norma yang ketiga ada norma kesopanan, dan yang keempat yaitu ada norma hukum. Nah, norma agama sendiri adalah pedoman, aturan, atau pedoman moral yang diakui oleh suatu agama dan diikuti oleh penganutnya atau pengikutnya. Lalu, norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati manusia. Lalu ada norma kesopanan yang memiliki arti seperangkat aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku individu dalam interaksi sosial. Dan yang terakhir yaitu norma hukum. Norma hukum itu memiliki arti kesepakatan yang dibuat oleh seluruh unsur masyarakat atau yang mewakili masyarakat di wilayah-wilayah tertentu. Nah, jadi itu tadi pengertian dari norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Itu ya anak-anak. Jadi contoh dari norma agama yaitu di rumah dan di lingkungan keluarga itu melaksanakan namanya berdoa sebelum tidur, makan, minum, hingga keluar rumah. Lalu, tidak mencuri hak milik orang lain, dan tidak mengganggu ibadah orang lain juga. Lalu, contoh dari norma kesopanan itu mengucapkan salam, menyapa dengan sopan, menggunakan bahasa yang sopan. Lalu, contoh dari norma hukum yaitu baru dalam suatu wilayah wajib lapor kepada ketua RT dan ketua RW. Lalu, siswa wajib datang tepat waktu dan memakai seragam serta atribut yang sesuai. Nah, norma tadi kan aturan tuh anak-anak. Jadi dalam peraturan itu kalau melanggar pasti ada hukumannya. Sama juga dengan norma. Norma ini ada hukumannya jika melanggar. Apa saja sih hukumannya? Nah, yang akan terjadi jika melanggar norma ialah dikenai sanksi, dikucilkan, digunjingkan, serta dijauhi masyarakat sekitar. Oleh karena itu anak-anak, kita dalam bermasyarakat itu harus mematuhi yang namanya norma. Karena peraturan itu dibuat untuk dilaksanakan. Kita tidak mau kan kalau misalnya kita tuh digunjingkan oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kita harus mematuhinya, menaatinya, dan melaksanakan norma tersebut. Nah, apa sih penyebab dari orang melanggar norma itu gitu kan? Sebenarnya orang melanggar norma itu anak-anak terjadi karena kebiasaan dari
kebiasaan yang dilakukan gitu. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, mulai dari kecil, kita membiasakan diri untuk selalu mematuhi aturan yang ada di masyarakat. Gitu ya anak-anak. Nah, tadi kan Ibu jelaskan nih anak-anak, pengertian dari norma itu apa, terus ada apa aja sih norma itu, terus pelanggaran yang dilakukan jika kita melanggar norma. Nah, hal ini gua punya tugas untuk anak-anak, yaitu tugas kelompok. Sebelumnya kan Ibu sudah menyuruh kalian untuk mewawancarai anggota keluarga mengenai kebiasaan yang dilakukan di rumah itu terhadap lingkungan masyarakat, tentang tata cara mereka gimana. Nah, tugas kalian sekarang mendiskusikan dengan teman kelompok kalian mengenai kebiasaan yang ada di lingkungan keluarga kalian terhadap masyarakat sekitar. Itu bagaimana ya anak-anak? Nanti jika sudah selesai tugasnya, kumpul ke depan ya anak-anak. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis dan saatnya jam pulang, maka kita siap-siap terlebih dahulu untuk pulang. Ayo dirapikan alat tulisnya dalam tas. Alhamdulillah, usai sudah pelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai.